Pada tanggal 13 Juni tahun 2026, sebuah laporan masuk ke layanan pengaduan Ksatria milik KJRI Johor Bahru dan segera menarik perhatian petugas yang menerimanya. Laporan itu datang dari seorang perempuan Indonesia berusia 26 tahun yang dikenal dengan inisial YY, seorang pekerja migran yang selama beberapa waktu terakhir hidup dalam situasi yang tidak diketahui publik. Dari luar, kehidupannya mungkin tampak seperti kisah banyak pekerja Indonesia lainnya yang merantau ke Malaysia untuk mencari penghasilan yang lebih baik, tetapi di balik kesehariannya tersimpan pengalaman yang menurut pengakuannya telah berlangsung jauh lebih lama daripada yang dibayangkan banyak orang. Saat petugas mulai menggali keterangannya, muncul dua nama lain, SH dan Y, yang disebut pernah mengalami situasi serupa. Fakta itu mengubah arah penanganan sejak awal, karena kasus yang semula terlihat sebagai persoalan seorang pekerja rumah tangga mulai mengarah pada dugaan bahwa lebih dari satu warga negara Indonesia mungkin telah menjadi korban. Namun yang paling mengusik bukan hanya isi laporan tersebut, melainkan alasan mengapa ketiga perempuan itu baru muncul di hadapan pihak berwenang setelah sekian lama. Seiring komunikasi dengan YY berlanjut, gambaran yang lebih kompleks mulai terbentuk. Menurut keterangan yang kemudian dihimpun oleh pihak Indonesia, para perempuan itu diduga bekerja secara non-prosedural dan berada dalam posisi yang sangat rentan. Salah satu masalah yang muncul adalah dugaan bahwa dokumen perjalanan mereka, termasuk paspor, berada dalam penguasaan pihak majikan, membuat ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas ketika menghadapi persoalan. Dalam kondisi seperti itu, keputusan untuk mencari bantuan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Setiap langkah membawa risiko baru, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga ketidakpastian mengenai status mereka di negara tempat mereka bekerja. Bagi YY, ketakutan tersebut tampaknya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi dalam diam. Karena itulah ketika laporan akhirnya sampai ke KJRI, petugas tidak hanya melihatnya sebagai pengaduan biasa, melainkan sebagai kemungkinan adanya persoalan yang telah berlangsung jauh lebih lama dari yang terlihat di permukaan. Saat penelusuran awal dilakukan, terungkap bahwa ketiga perempuan tersebut tidak lagi berada dalam situasi yang sama seperti ketika mereka pertama kali bekerja. Mereka telah berpencar dan menjalani keadaan yang berbeda-beda, sementara sebagian dari pengalaman yang mereka alami baru mulai terungkap melalui keterangan yang diberikan kepada pihak berwenang. Di tengah proses itulah sebuah video mulai beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik. Rekaman itu memperlihatkan seorang perempuan yang diduga merupakan YY sedang mengalami kekerasan fisik saat diinterogasi oleh beberapa orang di dalam sebuah rumah. Bagi masyarakat yang menyaksikannya, video tersebut tampak seperti awal dari sebuah kasus besar. Namun bagi petugas KJRI yang telah menerima laporan korban lebih dulu, rekaman itu justru terlihat sebagai potongan kecil dari cerita yang jauh lebih panjang. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi sekadar siapa yang melakukan kekerasan dalam video itu, melainkan apa yang sebenarnya terjadi selama berbulan-bulan sebelum kamera mulai merekam, dan mengapa rahasia tersebut baru terbuka setelah hampir 1 tahun berlalu. Saat YY akhirnya menyampaikan laporannya kepada KJRI Johor Bahru, publik sebenarnya belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Perhatian masyarakat baru tertuju pada kasus ini setelah sebuah video beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan di Indonesia maupun Malaysia. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang diduga merupakan YY sedang mengalami kekerasan fisik saat diinterogasi oleh beberapa orang di dalam sebuah rumah. Video itu dengan cepat menyebar ke berbagai platform dan hingga kini masih dapat ditemukan melalui pemberitaan media maupun unggahan ulang di internet. Namun karena berisi tindakan kekerasan terhadap korban, rekaman tersebut tidak akan ditampilkan dalam dokumenter ini. Yang lebih penting daripada isi videonya adalah pertanyaan yang muncul setelah video itu beredar, mengapa peristiwa tersebut baru diketahui publik hampir 1 tahun setelah kejadian sebenarnya terjadi. Menurut keterangan resmi Kepolisian Johor, kejadian dalam video tersebut diduga berlangsung pada tanggal 26 Juli tahun 2025 di kawasan Taman Johor,
Tampoi, Johor Bahru Utara. Fakta itu langsung mengubah cara banyak orang memandang kasus ini. Selama beberapa hari setelah video viral, sebagian besar perhatian publik terpusat pada tindakan kekerasan yang terlihat dalam rekaman. Tetapi bagi para penyelidik, yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi sebelum kamera mulai merekam. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari korban, YY bukan satu-satunya pekerja migran Indonesia yang pernah berada di lingkungan rumah tersebut. Dalam proses penelusuran yang dilakukan bersama pihak Indonesia, muncul dua nama lain, SH dan Y, yang kemudian diketahui memiliki keterkaitan dengan penyelidikan yang sama. Temuan itu membuka kemungkinan bahwa peristiwa dalam video bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kejadian yang lebih panjang dan lebih rumit. Semakin dalam aparat menelusuri keterangan para korban, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Ketiga perempuan itu diketahui sudah tidak berada di lokasi yang sama ketika laporan resmi diajukan pada Juni tahun 2026. Dalam rentang waktu yang panjang antara kejadian yang terekam dalam video dan laporan yang akhirnya diterima KJRI, kehidupan mereka tampaknya berjalan dalam arah yang berbeda-beda. Salah satu korban disebut berpindah ke Kuala Lumpur untuk bertahan hidup, sementara yang lain tetap berada di Johor dalam kondisi yang tidak mudah. Menurut keterangan yang kemudian disampaikan kepada pihak berwenang, mereka hidup dengan berbagai keterbatasan dan ketidakpastian setelah hubungan kerja dengan majikan berakhir. Situasi tersebut membuat penyelidik mulai berusaha menyusun kembali potongan-potongan peristiwa yang tersebar selama berbulan-bulan, sebuah tugas yang jauh lebih sulit dibanding sekadar menganalisis beberapa menit rekaman video yang telah dilihat jutaan orang. Di tengah penyelidikan itu, muncul informasi lain yang menambah kompleksitas kasus. Para korban mengaku bahwa dokumen perjalanan mereka sempat berada dalam penguasaan majikan, sementara status pekerjaan yang dijalani disebut tidak melalui prosedur resmi. Kondisi seperti itu seringkali membuat pekerja migran berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka tidak hanya takut kehilangan pekerjaan, tetapi juga khawatir terhadap konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin mereka hadapi. Bagi banyak pekerja migran yang berada jauh dari keluarga dan bergantung pada penghasilan di negara orang, keputusan untuk melapor bukanlah pilihan yang sederhana. Karena itulah para penyelidik mulai melihat kasus ini bukan hanya sebagai dugaan penganiayaan, melainkan juga sebagai gambaran tentang bagaimana ketakutan, ketergantungan, dan keterisolasian dapat membuat seseorang bertahan dalam situasi yang sulit jauh lebih lama daripada yang dibayangkan orang dari luar. Sementara itu, salah satu misteri terbesar dalam kasus ini justru berada pada video yang membuat semuanya terbongkar. Polisi mengungkap bahwa rekaman tersebut diduga dibuat oleh salah satu korban sendiri, sebuah detail yang menimbulkan pertanyaan baru mengenai alasan perekaman dilakukan dan bagaimana video itu akhirnya keluar dari lingkaran kecil orang-orang yang mengetahui keberadaannya. Selama hampir 1 tahun, rekaman tersebut tampaknya tidak pernah menarik perhatian publik. Tidak ada pemberitaan besar, tidak ada penyelidikan yang diketahui masyarakat, dan tidak ada gelombang kemarahan seperti yang kemudian terjadi pada Juni tahun 2026. Namun pada suatu titik yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci, video itu mulai beredar luas dan mengubah segalanya. Dalam hitungan hari, kasus yang selama berbulan-bulan tersembunyi di balik dinding sebuah rumah di Johor Bahru berubah menjadi perhatian dua negara, mendorong aparat Malaysia dan Indonesia bergerak cepat untuk menemukan siapa saja yang terlibat, apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah masih ada korban lain yang belum terungkap. Tidak lama setelah laporan diterima dan video mulai menyebar luas, penyelidikan yang semula berjalan di balik meja petugas konsuler berubah menjadi operasi yang melibatkan aparat penegak hukum Malaysia. KJRI Johor Bahru segera berkoordinasi dengan kepolisian Johor untuk memastikan keselamatan para korban sekaligus menindaklanjuti informasi yang mulai bermunculan dari berbagai arah. Berbeda dengan banyak kasus kekerasan terhadap pekerja migran yang seringkali membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan perhatian aparat, kasus ini berkembang dengan sangat cepat karena keberadaan video dan laporan resmi yang saling menguatkan. Dalam waktu singkat,
Polisi mulai mengumpulkan keterangan para korban, menelusuri lokasi kejadian, serta mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa yang terekam dalam video tersebut. Bagi YY, SH, dan Ya, proses ini menjadi titik balik setelah berbulan-bulan hidup dalam ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, cerita yang selama ini hanya mereka simpan sendiri mulai didengar oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelidikinya. Pada tanggal 13 Juni tahun 2026, polisi Johor bergerak melakukan penangkapan terhadap 4 warga Malaysia yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan kemudian, para tersangka terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan yang memiliki hubungan keluarga, termasuk 2 pasangan suami istri dan 2 perempuan yang disebut bersaudara kandung. Meski identitas mereka tidak dipublikasikan kepada masyarakat, penangkapan itu menjadi perkembangan terbesar sejak video pertama kali viral. Di saat yang sama, penyidik mulai menyita berbagai barang yang dianggap penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Telepon genggam, rekaman CCTV, dokumen perjalanan, serta sejumlah barang lain diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Langkah tersebut menunjukkan bahwa fokus penyelidikan tidak hanya tertuju pada adegan yang terlihat dalam video, tetapi juga pada peristiwa-peristiwa lain yang mungkin terjadi sebelum dan sesudah rekaman dibuat. Sementara proses hukum berjalan, perhatian pemerintah Indonesia beralih pada keselamatan para korban. KJRI Johor Bahru menempatkan mereka dalam perlindungan dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama penyelidikan berlangsung. Selain bantuan tempat tinggal sementara, korban juga mendapatkan pendampingan hukum, bantuan medis, dan dukungan psikologis. Langkah ini menjadi penting karena kasus yang mereka hadapi tidak lagi sekadar persoalan hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga. Dugaan kekerasan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang serta kondisi para korban setelah meninggalkan tempat kerja membuat penanganannya jauh lebih kompleks. Di balik sorotan media dan kemarahan publik, terdapat 3 perempuan yang harus menjalani proses panjang untuk menjelaskan pengalaman mereka kepada penyidik, menghadapi kemungkinan persidangan di masa depan, dan membangun kembali kehidupan yang sempat terpecah akibat peristiwa tersebut. Meski penangkapan telah dilakukan dan berbagai barang bukti berhasil diamankan, banyak bagian dari cerita ini yang masih belum memiliki jawaban pasti. Hingga saat dokumenter ini disusun, polisi belum mempublikasikan isi lengkap rekaman CCTV yang disebut berkaitan dengan awal konflik. Motif resmi para pelaku juga belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Begitu pula hasil pemeriksaan medis yang dapat menggambarkan sejauh mana dampak kekerasan yang dialami korban. Belum ada dokumen pengadilan yang terbuka untuk umum, belum ada dakwaan final yang diumumkan, dan belum ada penjelasan yang benar-benar menjawab bagaimana sebuah video yang direkam pada pertengahan 2025 bisa tetap tersembunyi hingga akhirnya muncul hampir 1 tahun kemudian. Celah-celah informasi inilah yang membuat kasus tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya, bahkan setelah aparat berhasil menemukan dan menangkap orang-orang yang diduga terlibat. Pada akhirnya, kasus ini berkembang jauh melampaui narasi yang pertama kali dikenal publik sebagai video viral penganiayaan terhadap seorang pekerja migran Indonesia. Penyelidikan mengungkap kemungkinan adanya lebih dari 1 korban, memperlihatkan kerentanan pekerja migran yang bekerja jauh dari keluarga, dan menunjukkan bagaimana rasa takut dapat membuat sebuah peristiwa serius tetap tersembunyi dalam waktu yang lama. Bagi sebagian orang, video yang beredar di internet mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun bagi para perempuan yang berada di dalam cerita ini, perjalanan mereka mencakup berbulan-bulan ketidakpastian, keterasingan, dan keputusan-keputusan sulit yang akhirnya membawa mereka ke titik ketika bantuan bisa ditemukan. Sementara proses hukum masih berlangsung dan sejumlah pertanyaan belum terjawab, satu hal telah menjadi jelas, tanpa laporan yang akhirnya berani disampaikan kepada KJRI dan tanpa rekaman yang pada akhirnya muncul ke publik, kisah yang terjadi di balik pintu sebuah rumah di Johor Bahru mungkin tidak akan pernah diketahui oleh siapapun di luar lingkaran kecil orang-orang yang mengalaminya.